Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sirna Febiana Kulas, NIM 18103011177, kelas 5C5 S1 Fisioterapi. Untuk dosen pengampunya Bapak Tri Laksono, program studi S1 Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta. Ini merupakan tugas akhir dari modul manajemen bencana. Nah, untuk materinya, terbagi atas 3 skill lab. Skill lab pertama yaitu analisis resiko dan penilaian skala dampak. Skill lab kedua itu evakuasi korban massal, dan yang ketiga yaitu penanganan fisioterapi pada kelompok rentan. Yang pertama, kita membahas mengenai fisioterapi manajemen bencana, di mana di sini kita melakukan analisis resiko dan penilaian skala dampak. Ya, saya Nah, akan yang pertama yaitu kita mengetahui terlebih beberapa dahulu untuk beberapa definisi yang berkaitan dengan kita hal pada hari tersebut. ini. Yang pertama Yang yaitu pertama bahaya adalah atau hazard bahaya adalah atau di mana hazard. kondisi Bahaya atau hazard secara adalah alamiah suatu maupun karena ulah kondisi, manusia yang baik itu berpotensi secara menimbulkan alamiah kerusakan maupun atau karena ulah kerugian manusia yang dan kehilangan berpotensi jiwa menimbulkan manusia. Jadi kerusakan bahaya atau ini merupakan kerugian, bahkan kehilangan jiwa manusia. Contohnya seperti ini. Kalau hazard dari jenis segi dari bencana alamnya, yang terjadi, yang misalkan kita tahu bencana ada gempa gempa bumi ataupun bumi, bencana akibatkan kemudian dari ada ulah manusia, banjir, misalnya seperti bencana ada tanah sosial, demo, longsor, ada seperti itu. kekeringan. Nah, itu Kemudian untuk termasuk kerentanan adalah faktor sekumpulan alamnya. kondisi Yang disebabkan karena sesuatu ulah akibat manusia keadaan contohnya adalah faktor hazard yang buruk sosial, bersumber ekonomi, dan dari lingkungan yang sosial, berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan kerusuhan, dan konflik. penanggulangan bencana. Kemudian ada hazard Nah, yang untuk berasal dari kerentanan di sini itu mikroorganisme, bisa termasuk ada faktor fisik, misalkan virus, untuk lansia, bakteri, anak kecil, jamur, kemudian dan disabilitas, itu lain termasuk sebagainya. kelompok rentan. Nah, kemudian untuk Kemudian sosial, hazard yang berasal dari kimia, ekonomi, dan paparan lingkungan. Nah, untuk radiasi, ekonomi ini bahan kita atau zat melihat kimia dari berbahaya. Nah, itu termasuk juga sebagai sumber lingkungan, hazard. kerugian dan lingkungan ini Kemudian yang kita melihat selanjutnya dari adalah kerentanan kerentanan. tersebut, misalkan Kerentanan adalah sekumpulan daerah kondisi memang dan sering atau terjadi suatu gempa akibat ataupun keadaan, baik dari itu faktor fisik, sosial, ekonomi, maupun dari maupun lingkungan, lingkungan, misal yang berpengaruh buruk dataran terhadap rendah upaya ataupun pencegahan. kerusakan di lingkungan Contohnya seperti tersebut. ini. Nah, untuk kemampuan atau Contohnya di satu capability wilayah tadi kita kebijakan atau temukan kesiapan dan sumber bahaya keadaan. atau hazardnya adalah Nah, di gempa sini bumi. Faktor lingkungan kerentanannya yang dari memiliki dan faktor dimiliki fisiknya oleh ternyata perorangan, wilayah sarana-prasarana yang masyarakat yang dibangun di menggunakan wilayah mobil tersebut pribadi, mengurangi bukan sia-siaga merupakan sarana untuk dan siaga prasarana menanggapi yang dengan cepat memiliki dan atau konstruksi pulih tahan dan gempa, solusi gawat daruratan tapi melainkan justru bencana. yang berpotensi Nah, di menimbulkan sini bahaya untuk lebih kemampuan lanjut. itu Sudah kita tahu melihat dari kebijakan bahayanya, yang sumber dikeluarkan bahaya di wilayah pemerintah, misal tersebut adalah gempa bumi, tapi peraturan pemerintah di bangunan yang daerah dibangun yang di rawan wilayah bencana tersebut tersebut, adalah kemudian kesiagaan itu bisa beton melalui atau tembok yang mitigasi yang justru ketika diberikan, terjadi gempa kemudian bumi itu peran akan masyarakat itu semakin seperti apa, misal meningkatkan mereka sadar terhadap jumlah lingkungan. korban jiwa atau kerugian. Nah, selanjutnya Oke, lalu apa yang harus dilakukan penilaian pada resiko. skillab hari ini? Nah, yang Pada pertama skillab kita itu hari ini, menentukan yang lokasi pertama, yang rawan saya bencana. minta kalian Untuk untuk lokasinya itu menentukan kita satu lokasi rawan bencana. lokasinya Boleh di ditulis lokasi wilayah tempat tinggalnya masing-masing, kalau memang di lahan wilayah atau tempat tinggalnya ada dan sumber sebagainya, hazard atau bahaya. diberitahu. Boleh kalian mencari Lokasinya dari di bagian mana. Nah, sumber yang Google empat, di wilayah tertentu, contohnya misalkan Jogja. Jogja untuk itu kan banyak sekali ya wilayah yang terkena tsunami memiliki karena di situ potensi tinggi bahaya. atasnya. Di Cangkringan, sini Kali Adem, untuk menentukan kemudian Kali Gendol di lokasi yang area rawan Magelang, bencana. banjir lahar dingin, Klaten, dan Yang lain kedua yaitu sebagainya. melakukan Atau identifikasi mungkin bencana Palu, dengan mencari atau Lombok, atau wilayah lain yang informasi. memiliki sumber bahaya. Itu Mencari boleh, silahkan tentukan satu bahaya wilayahnya. atau ancaman yang tadi. Nah, di sini Kemudian, menentukan saya jenis minta ancaman, kalian contohnya melakukan seperti tsunami, identifikasi gempa resiko bumi, bencana terpapar banjir, dengan gitu. mencari Dan sumber beberapa jenis informasi ancaman berikut. yang Yang terjadi pertama di adalah daerah bahaya. tersebut. Tentukan dulu Kita di Kota bahayanya Palu apa, itu jenis daerah ancamannya. ancamannya Tadi, tsunami, kemiskinan, kerusuhan, konflik, kekeringan, berpotensi tsunami, gempa, besar tanah longsor, apabila dan lain sebagainya. gempa, maka Yang kita kedua, kalian mencari berdampak atau melengkapi data tersebut dengan peta melengkapi peta topografi. topografi. Saya mau Kita ngambil di melakukan wilayah Cangkringan. wilayah, baris wilayah, Jenis kota, bahayanya atau gempanya adalah secara gempa spesifik bumi. dari wilayah tersebut. Maka saya lengkapi dengan Kemudian peta kita menentukan skala topografi. prioritas dan menentukan skala Letak prioritas. wilayahnya saya cari. Nah, Oke, untuk skala ini ya gambaran kita melihat untuk dari skala probabilitasnya. frekuensi, Kalian bisa sesuaikan sendiri. yaitu frekuensi untuk
kejadian yang ada di daerah tersebut. Nah, untuk skala probabilitas di sini ada 5 nilai. Untuk nilai yang 5 itu sangat pasti, di mana dia 100% terjadi tahun depan atau terjadi setiap tahun. Kemudian nilai 4 itu hampir pasti, di mana dia 75-100% terjadi tahun depan atau sekali dalam 10 tahun mendatang. Untuk nilai 3 itu 50-75% terjadi tahun depan atau sekali dalam 50 tahun. Kemudian untuk nilai 2 itu kemungkinan kecil, di mana dia 20-50% terjadi tahun depan atau sekali dalam 100 tahun. Kemudian untuk nilai E itu nilainya 1, yaitu tidak pasti, di mana dia 1-20% terjadi tahun depan atau sekali dalam lebih dari 100 tahun. Nah, kemudian setelah kita menentukan skala probabilitas di suatu daerah tersebut, nah kita melihat dari ini untuk skala dampak. Nah, untuk nilainya atau sama skala kerugiannya. Nanti kalian juga bisa sesuaikan masuk dalam kategori 1, 2, 3, 4, atau itu parah, 50-75% wilayah hancur dan lumpuh. Kemudian 3 cukup parah, 10-50% wilayah hancur. Kemudian untuk 2 kurang, di mana dia 10% wilayah yang terkena. Atau cuma sebagian wilayah yang di daerah tersebut yang terkena. Kemudian untuk nilai 1 yaitu tidak parah sama sekali. Nah, kemudian kalau sudah kalian temukan skala dampaknya, saya tentukan 4. Probabilitasnya berada probabilitasnya atau 4. Frekuensi kejadiannya masuk dalam nilai 5. Pasti. Maka kita menarik garis 3. Nah, dalam matriks ini kalian bisa lihat bagian atas ada tulisan dampak dari warna kuning ke warna dari warna hijau 1, 2, 3, 4, dan 5. Dari warna hijau ke warna kuning itu adalah skala dampak. Skala probabilitas juga dari angka 1 warna hijau sampai ke warna kuning. Saya contohkan adalah skala dampak nilainya adalah 3. Maka saya setelah ditentukan, data yang selanjutnya perlu kalian cari adalah tingkat kerentanannya. Jadi dilengkapi dengan data demografi, jumlah penduduk di wilayah tersebut ada berapa, kalau memungkinkan jumlah rentannya, jumlah kelompok rentannya, jika mungkin bisa dicari di website daerahnya, silahkan dicari. Kemudian gambaran kondisi sarana prasarana kesehatannya gimana, rumah sakit terdekat paling dekat dari wilayah tersebut gimana, lokasinya, jaraknya berapa, kemudian sistem transportasinya bagaimana, jaringan telekomunikasi sudah masuk ke wilayah tersebut atau belum, ada tenaga kesehatannya tidak, kalau ada rumah sakit jelas ada ya. Kemudian status sosial ekonomi penduduknya gimana, dia masuknya kategori status sosial bawah, menengah, atas, dan mata pencahariannya apa utamanya di wilayah tersebut. Kemudian untuk sistem transportasi dan telekomunikasi, nah kita melihat dari akses jalan, sarana angkutan, dan jaringan komunikasi. Nah di sini semakin bagus transportasi di suatu daerah tersebut, maka untuk melakukan resiko bencana atau memperparah dari bencana tersebut semakin kurang. Nah, kemudian kita melihat jaringan komunikasi itu untuk memanggil bantuan, misalkan bantuan darurat dari rumah sakit, seperti itu. Kemudian ketersediaan tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, bidan. Nah, apabila ketersediaan perawatnya semakin baik, semakin banyak, maka penanganan dari bencana tersebut juga semakin baik. Kemudian kita melihat status sosial ekonomi penduduk, di mana kita melihat status sosial yang di bawah, menengah, di atas, dan juga kita melihat mata pencarian utama. Misal untuk di daerah Palu, di mana pencarian utamanya yaitu nelayan karena berada di pinggiran pantai. Nah, apa resiko apabila terjadi bencana? Maka mata pencarian utama di daerah tersebut kemungkinan hampir hilang seperti itu, atau kesulitan untuk melakukan mata pencariannya. Nah, selanjutnya kemampuan. Di sini kita melihat kebijakan masyarakatnya. Di mana dicari informasinya di wilayah tersebut ada tidak sih kebijakan peraturan daerah yang diterbitkan oleh gubernur tentang penanggulangan bencana? Kalau ada, itu masuk ke kebijakan peraturan daerah nomor berapa.
atau mungkin tidak tinggal di kebijakan tempat yang disusun oleh wali kotanya yang memiliki resiko, dan lain sebagainya. itu. Protap penanggulangan bencananya ada untuk tidak? kesiagapan di sini Kemudian kesiapsiagaannya, kira-kira di wilayah tersebut menurut informasi yang sudah kalian cari, sosialisasi sudah ada perbaikan belum? Ada sistem peringatan dini, misalkan alarm untuk menginformasikan ke seluruh warga ketika ada bencana. Simulasi bencana sudah dilakukan belum oleh wilayah setempat atau badan penanggulangan bencana wilayah daerah tersebut. Kemudian Peran serta masyarakatnya gimana, dia memiliki kesadaran atau kepedulian tidak akan bencana. Kalau ada, dalam bentuk apa? Itu juga disampaikan. Sembarangan itu sudah termasuk dari kesadaran dan juga peran terhadap masyarakat. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai manajemen evakuasi korban massal. Nah, di sini kita melihat dari bencana yang ada di Indonesia itu terbagi atas dua, di mana ada bencana alam dan bencana akibat dari ulah manusia. Untuk bencana alam misal letusan gunung berapi, di mana seperti yang kita ketahui seperti di daerah Jawa itu masih sangat banyak gunung-gunung berapi masih aktif, kemudian gempa bumi, banjir yang hampir terjadi tahunan di Jakarta, kemudian bencana akibat ulah manusia. Nah, itu yang kita tidak bisa menutup kemungkinan untuk bencana akibat ulah manusia hampir terjadi setiap harinya, misal kecelakaan darat, kecelakaan pada saat berkendara. Nah, kemudian dampak bencana terhadap kesehatan masyarakat. Nah, di sini biasanya itu terjadi adanya korban massal yang mati, terluka, sakit, kemudian panik, bingung, depresi, dan neurosis, kemudian diskoordinasi, kemudian rusaknya sarana kesehatan, lumpuhnya pelayanan kesehatan rutin, konsentrasi massa dan pengungsi, masalah penanganan dan gizi, masalah air bersih, masalah sanitasi lingkungan, penyakit menular meningkat, kelangkaan sumber daya manusia kesehatan, kelangkaan SDM kesehatan, kemudian timbulnya post traumatic stress PTSD. Nah, di sini untuk apabila terjadi bencana di suatu daerah tersebut, maka akan terjadi panik, bingung, depresi. Nah, dikarenakan kehilangan dari keluarga, sahabat, seperti itu. Nah, kemudian adanya diskoordinasi. Nah, rusaknya sarana kesehatan. Ini dikarenakan misal ada gempa bumi, kemudian terjadi kerusakan pada sarana kesehatan, misal rumah sakit, kemudian puskesmas. Nah, kemudian juga konsentrasi massa pengungsi ini dikarenakan mereka kan ditinggalkan di suatu tempat yang sama, seperti itu. Kemudian ditinggalkan di satu pengungsian yang menampung beberapa orang. Nah, kemudian di sini juga timbulnya akibat dari hal tersebut timbullah masalah pangan, kemudian gizinya tidak bisa terpenuhi secara baik dikarenakan artinya dari korban massal tadi itu. Nah, kemudian masalah air bersih tentunya. Kemudian penyakit menular meningkat. Nah, mereka disatukan di tempat yang sama, maka itu tidak menutup kemungkinan adanya penyakit menular, misalkan kulit ataupun diare dan lain sebagainya. Nah, penyakit menular ini juga bisa menyebabkan adanya korban massal, karena kan seperti kita lihat sekarang itu adanya pandemi COVID-19 itu dari penyakit menular yang menyebabkan korban massal cukup banyak. Nah, apa masalah kita pada hal ini, yaitu di mana korban itu lebih besar atau lebih banyak dibandingkan dengan sumber daya atau tenaga kesehatan seperti itu. Nah, sehingga di sini bagaimana caranya kita untuk memaksimalkan dari penanganan korban dengan sumber daya yang terbatas tadi itu. Nah, di sini kita menggunakan triase. Nah, untuk triase sendiri bisa dilihat kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian triase ini sudah digunakan sejak dahulu, di mana digunakan untuk tentara-tentara pada saat perang. Nah, jadi apa itu sebenarnya triase? Jadi triase ini dia sistem untuk melakukan pemilahan penderita berdasarkan kebutuhan pertolongan medis dengan melihat dari kondisi korban tersebut. Nah, untuk tujuan triase ini kita menentukan
prioritas dan penanganan, serta evakuasi dari korban tersebut. Nah, sorting pasien of according to ABC resource. Seleksi penderita berdasarkan problem ada penderita dan jumlah penderita itu sendiri. Nah, untuk triase ini kita menentukan kondisi pasien, kita melihat. Setelah kita melihat kondisi pasien, nah di sini kita memilah-milah untuk prioritas. Ada prioritas utama, prioritas yang kedua, seperti itu. Nah, untuk problem yang ada penderita, di sini kita melakukan seleksi berdasarkan gangguan dari ABC atau air breathing circulation. Kemudian tanpa melihat sarana yang ada. Jadi kita melakukan pengecekan pada penderita. Nah, kemudian jumlah penderita itu sendiri, di mana seleksi berdasarkan berat dan ringannya keadaan pasien. Misal korban mempunyai kemungkinan hidup lebih besar pada waktu, kemudian sarana dan tenaga yang ada, kemudian memastikan sebanyak mungkin korban dapat diselamatkan dalam keadaan korban massal. Nah, apabila terjadi bencana, kemudian mengakibatkan korban massal, nah di sini kita itu harus semua korban itu ditolong. Nah, kemudian kita menolongnya sebanyak mungkin. Makanya di sini diperlukan waktu dan juga kecepatan untuk pengecekan dari kondisi pasien tersebut agar memungkinkan untuk diselamatkan semua seperti itu. Nah, untuk tujuan triase sendiri itu mendapatkan hasil yang sebaik mungkin pada kondisi jumlah pasien yang lebih besar dengan sumber daya yang terbatas. Transport korban ke sarana kesehatan dengan fasilitas yang memadai, kemudian penentuan prioritas yang akan menekan morbiditas, mortalitas, dan pencatatan. Nah, jadi dengan kondisi pasien yang besar dan juga sumber daya yang terbatas, di sini kita memaksimalkan dari penanganan korban tersebut, sehingga di sini dibutuhkan adanya triase untuk menentukan prioritas-prioritas. Nah, jadi semua pasien akan mendapatkan penanganan yang sebaik mungkin. Nah, kemudian di sini untuk triase itu kita dengan penanganan korban yang sebanyak mungkin, maka kita akan menekan dari morbiditas tadi itu, kemudian menekan kecacatan karena di sini kita menentukan prioritas dan juga melihat kondisi dari pasien tersebut. Nah, di sini untuk pasiennya itu cukup banyak, kemudian adanya komunikasi dan fasilitas yang terganggu rusak. Kemudian triase itu bukan pemindahan bencana ke rumah sakit. Nah, jadi maksudnya itu triase ini kita penanganan di suatu daerah yang terkena bencana. Nah, tetapi di sini kita tidak langsung memindahkan seluruh pasien ini ke rumah sakit, tetapi kita melihat dari prioritas-prioritas yang ada pada triase ini. Untuk dasar-dasar triase itu kita melihat jumlah yang cedera, yaitu seperti korban massal. Kemudian kita melihat derajat kecederaannya. Nah, kemudian kita melihat kemungkinan bertahan hidup seseorang tersebut. Nah, kemudian sarana dan kemampuan yaitu sumber daya. Nah, yang dilakukan pada triase itu yang pertama kita melihat penilaian tanda-tanda vital dan kondisi korban bencana. Nah, tanda vital yang dimaksud ini yaitu kita melihat dari air breathing circulation pasien tersebut, apakah dia memiliki gangguan atau tidak. Nah, kemudian kita melihat harapan hidup, misal seseorang yang sudah tidak memiliki harapan hidup, misal kepalanya hancur atau terjadi fraktur yang cukup parah di bagian kepala, di bagian vertebranya. Nah, itu kita mungkin harapan hidupnya cenderung lebih sedikit seperti itu. Kemudian penilaian tindakan yang diperlukan, kemudian penilaian kemampuan medis, prioritas penanganan definitif, kemudian kita pemberian label. Nah, untuk triase sendiri itu 4 korban ataupun ratusan korban itu dinilai sama dikarenakan bukan berarti 4 korban ini kita harus menolong semua, sementara untuk ratusan korban ini kita hanya menolong beberapa orang. Tetapi untuk ratusan orang ini kita melihat dari prioritas seperti itu. Kita harus menolong korban sebanyak mungkin dengan menekan kecacatan sebanyak mungkin, di mana dengan cara langkah-langkah triase tadi. Untuk metode triase sendiri itu kita menggunakan START atau Simple Triase and Rapid Treatment.
Nah, kemudian primary survey bisa ABC atau CAB. Kemudian kita melihat dari algoritma dan sistem tapping atau pengkodean. Nah, untuk kebijakan di sini kita melihat dari kebutuhan medis. Untuk kebutuhan medisnya kita melihat dari derajat cedera, harapan hidup, dan juga sumber daya. Nah, makanya di sini karena korban tersebut banyak, korban massal di suatu daerah yang terkena bencana, maka kita tidak boleh melakukan atau jangan sampai kita melakukan triase itu lebih dari 60 detik setiap pasien, agar pasien yang lain itu masih bisa mendapatkan penanganan dari tenaga kesehatan. Nah, kemudian menentukan fasilitas terbaik untuk penanganan. Misal, untuk prioritas 1 kita harus ke rumah sakit yang ada di kota, atau prioritas ketiga itu cukup dengan di puskesmas saja, seperti itu. Jadi kita melihat dan menentukan fasilitas yang terbaik untuk pasien tersebut. Nah, di sini kita melakukan primary survey, kemudian menentukan prioritas, kemudian pengkodean atau labeling. Di sini pengkodeannya bisa menggunakan hal yang intinya yang bisa terlihat. Kemudian kita melakukan treatment and transport. Nah, ini klasifikasi dari triase tadi, di mana untuk prioritas 4, yaitu label hitam. Nah, di sini korban luka sangat berat, tidak bisa diselamatkan, atau korban tersebut telah meninggal dunia. Nah, maka dia diprioritaskan nomor 4 atau dia prioritas terakhir. Nah, kemudian untuk prioritas 1, lukanya berat, terdapat gangguan sirkulasi, gangguan pernafasan, kemudian mengancam nyawa dan harapan hidupnya masih ada. Nah, ini harus segera mendapatkan penanganan. Nah, prioritas 1 harus cepat mendapatkan penanganan. Untuk prioritas 2, yaitu di sini dia termasuk luka berat dan juga tidak mengancam nyawa. Itu dia masih bisa ditunda atau dia mendesak. Kemudian untuk prioritas 3, warna hijau, penderita luka ringan. Nah, ini bisa ditunda terlebih dahulu, kemudian dilakukan evaluasi. Nah, untuk labeling kita bisa menggunakan dari labeling seperti ini. Itu dia bisa ada prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3, tergantung warnanya. Nah, kemudian ini beberapa pemeriksaan pada triase. Nah, untuk prioritas 1 yaitu merah. Nah, prioritas merah itu dia berarti mengancam jiwa atau fungsi vitalnya, di mana dia masih punya harapan hidup jika mendapatkan penanganan secara cepat, yaitu bisa dengan resusitasi atau RJP. Nah, kemudian penanganan dan pemindahan bersifat segera, dapat meninggal dalam 2 jam atau lebih cepat. Contoh obstruksi jalan nafas, kegawatan pernafasan, shock, trauma parah, luka bakar, dan trauma inhalasi. Nah, kemudian juga perlu kita ingat bahwa prioritas 1 ini bisa juga termasuk dalam kelompok rentan. Jadi kelompok rentan ini dia walaupun tidak memiliki cedera sama sekali, tetapi mereka tetap berada dalam prioritas 1 atau yang segera mendapatkan penanganan seperti itu. Nah, jadi untuk korban yang memiliki untuk kelompok rentan di sini juga dia termasuk dalam prioritas 1. Nah, selanjutnya prioritas 2 yaitu warnanya kuning, di mana dia berpotensi mengancam jiwa, fungsi vital bila tidak segera ditangani. Evakuasi ke fasilitas Vaskes itu sebelum 6 jam. Biasanya kondisi yang membutuhkan pembedahan atau fraktur seperti itu. Kemudian penanganan bersifat jangan terlambat. Contoh trauma abdomen, trauma dada tertutup tanpa ancaman asfiskia, trauma ekstremitas dan patah tulang dengan pendarahan yang terkontrol, trauma kepala tertutup, trauma mata dan luka bakar derajat sedang. Nah, apabila prioritas 2 ini tidak mendapatkan penanganan secepat mungkin, kemungkinan dia akan kondisinya akan parah gitu seperti itu. Sehingga dia jangan sampai terlambat. Nah, apabila prioritas 1 sudah ditangani, maka selanjutnya langsung ke prioritas 2. Apabila prioritas 2 lambat, maka dia akan bisa jadi menjadi prioritas 1 karena kondisi pasien tersebut akan semakin memburuk setiap waktunya.
Selanjutnya prioritas 3 yaitu berwarna hijau. Di sini penanganannya seperti biasa. Kemudian dia tidak terlalu mendesak, dapat ditunda jika ada korban yang lebih memerlukan penanganan atau evakuasi terlebih dahulu. Contoh luka memar, lecet, fraktur simpel tertutup, kemudian luka bakar ringan. Ini masih bisa dikesampingkan terlebih dahulu. Nah, untuk prioritas 4 warna hitam, di mana korban tersebut memiliki trauma dan penyakit yang sangat parah atau yang sangat serius, sehingga dia kemungkinan kecil untuk selamat, ataupun dia sudah meninggal pada saat di daerah tersebut atau pada saat datang. Nah, beberapa kasus prioritasnya lebih rendah untuk evakuasi dan penanganan, contoh mati batang otak, kemudian penyakit terminal. Nah, untuk metode triase yaitu sistem START, simple, triase, and rapid treatment. Yang pertama 0 awal, kemudian 1 airway, breathing circulation, dan kemudian kesadaran. Nah, pertama itu kita melakukan memanggil semua korban yang dapat berjalan. Misal, Pak, bisa ke tempat, bisa ke sumber suara sekarang. Nah, seperti itu. Kemudian semua tempat korban yang menuju ke sumber suara tersebut diberikan kartu hijau. Nah, kemudian kita melakukan pemeriksaan airway. Nah, kita melakukan pemeriksaan airway ini di pasien yang terdekat. Apakah dia masih bernafas? Jika tidak, maka kita buka jalan nafasnya dengan head to chin lift. Kemudian kita buka jalan nafasnya. Apabila masih tidak bernafas, kita berikan label hitam. Nah, kemudian apabila kembali bernafas, kemudian kita berikan label merah. Apabila dia bernafas spontan, maka kita beri ke tahap berikutnya. Nah, untuk tidak bernafas ini, kita buka jalan nafasnya dengan cara head to chin lift, kemudian loop, listen, and feel. Jadi kita melihat dari pernafasan pasien tersebut. Selanjutnya breathing. Nah, apa dia masih bernafas spontan? Kita melihat dari pernafasannya. Apabila dia lebih dari 30 kali per menit, maka kita berikan label merah. Apabila dia kurang dari 30 kali per menit, maka dia lanjut ke tahap berikutnya. Nah, di mana tahap berikutnya itu kita melihat dari sirkulasi. Di mana kita melihat dari capillary refill, yaitu caranya dengan cara menekan ujung jari pasien. Nah, apabila dia lebih dari 2 detik kembali memerah, nah maka dia diberikan label merah. Apabila dia kurang dari 2 detik, maka dia lanjut ke tahap berikutnya. Nah, bagaimana apabila bencana tersebut kita melakukan evakuasi pada malam hari? Tentunya kondisinya itu dalam pencahayaan yang kurang kelihatan atau gelap. Nah, maka capillary refill sulit untuk dinilai. Maka di sini kita memeriksa arteri dari radialis. Apabila dia tidak teraba, maka kita berikan label merah. Apabila dia teraba, maka dia lanjut ke tahap berikutnya. Selanjutnya kita melihat kesadaran dari pasien. Contoh, dia dapat mengikuti perintah atau tidak mengikuti perintah. Kita bisa memberikan perintah seperti menggerakkan tangan, menggelengkan kepala. Nah, apabila dia tidak bisa, maka diberikan label merah. Maka apabila dia dapat mengikuti perintah, diberikan label kuning. Nah, untuk algoritma dari sistem START ini bisa kita lihat. Nah, apabila dia bisa berjalan, maka kita berikan cedera ringan. Jika tidak, kita lihat pasien itu bernafas atau tidak. Nah, apabila pasien tidak bernafas, maka kita buka jalan nafas. Dengan head to chin lift, look, listen, and feel, kita buka jalan nafasnya. Kemudian setelah ada nafas, setelah airway-nya ada nafas atau tidak. Nah, jika tidak ada, maka dia diberikan label hitam atau dia meninggal. Apabila dia masih ada nafas, kita melihat nafasnya lebih dari 30 kali per menit, maka dia diberikan label merah. Nah, untuk pasien yang bernafas yang lebih dari 30 menit, maka diberikan label merah. Apabila dia kurang dari, maka kita memeriksakan perfusi nadi arteri radialisnya. Jika tidak ada, maka kita lihat ada pendarahan atau tidak. Jika ada, maka kita kontrol pendarahan dengan mendep dari pendarahan tersebut. Kemudian untuk setelah pemeriksaan perfusi, kita memeriksa kesadaran pasien. Apabila dia mengikuti perintah,
maka kita bisa menunda pertolongan atau diberikan label kuning. Apabila tidak mengikuti perintah, kita berikan label merah. Nah, untuk triase dan evakuasi, kita memilah kategori. Nah, terapi secara cepat dan secara minimal, kemudian rujuk tempat. Nah, daerah yang memiliki korban massal, tentunya kita melihat dari jenis-jenis cedera yang ada itu berbeda setiap orangnya. Nah, kemudian di sini kita lakukan secara cepat pengelompokan dari pasien tersebut. Misal, yang berlabel hijau kita kelompokkan, kemudian label kuning kita kelompokkan, label merah kita kelompokkan bersama dengan label hitam. Nah, di mana untuk pengelompokan ini memudahkan kita untuk melakukan penujuan fasilitas kesehatan, fasilitas yang ada. Misal yang hijau itu ke puskesmas, yang kuning ke rumah sakit kecil, yang merah itu ke rumah sakit kabupaten. Nah, kemudian juga di sini kita melihat jarak dari fasilitas yang ada. Misal di suatu daerah tersebut untuk rumah sakit kabupatennya memiliki jarak yang cukup jauh, 2-3 jam. Nah, maka kita larikan dia ke rumah sakit kecil, ataupun jika tidak ada, dilarikan pasien tersebut ke puskesmas. Nah, jadi kita untuk evakuasi dari pasien tersebut, itu tidak korban, kita harus melihat dari jarak yang ada, dari korban dan juga fasilitas yang ada. Nah, di daerah merah ini tentunya kita akan menentukan banyak sekali jenis-jenis korban, jenis-jenis cedera, baik itu prioritas 1, 2, maupun 3 untuk daerah merah itu sendiri. Nah, di sini kita bisa tetap ada tim responnya dan tim keamanannya, di mana di sini pada zona merah itu tentunya masih sangat berkemungkinan untuk terjadinya bencana. Misal pada saat gempa bumi mereka menyelamatkan di tempat yang rawan terhadap bencana, rawan terhadap runtuhnya bangunan seperti itu, maka itu disebut dengan zona merah. Nah, kemudian di sini daerah kuning, daerah hijau di mana terjadi pengelompokan. Nah, di sini untuk tenaga kesehatan itu dipimpin seorang leader. Nah, kemudian di sini setelah dari zona merah maka korban-korban tersebut dikelompokkan seperti tadi. Kemudian kita untuk yang merah dilarikan ke RSUD, kemudian untuk yang hijau kita larikan ke RSUD, kemudian untuk yang hijau kita larikan ke puskesmas. Nah, untuk triase lapangan, M itu korban label merah atau berat terancam jiwanya. Nah, untuk kuning itu dia sedang, untuk hijau itu dia ringan. Medannya juga kita melihat dari medannya. Misal yang merah itu dia masih sangat berbahaya atau kemungkinan terjadi sangat bahaya. Seperti tadi, yaitu runtuhnya bangunan. Nah, kemudian untuk kuning itu dia kegiatan pengamanan, kemudian yang hijau itu aman. Nah, untuk labeling dan identifikasi itu dia kita mengidentifikasi dari korban. Kemudian kita melihat prioritasnya. Kemudian untuk labelingnya itu yang mudah dilihat dan juga yang penting dia tidak mengecoh. Nah, seperti ini untuk labelingnya di keadaan darurat. Nah, secondary triase. Nah, tadi itu kan triase yang utama dilakukan secara cepat dan tepat. Nah, untuk secondary triase ini bisa dilakukan apabila sudah berada di rumah sakit atau puskesmas. Di sini kita bisa melakukan pemeriksaan kesadarannya dengan Glasgow Coma Scale. Nah, di sini sudah ada nilainya, tinggal dimasukkan. Kemudian kita melihat dari kategori-kategori yang ada. Nah, apabila dia 12, maka prioritasnya 3, 11 prioritas 2, dan 10 prioritas 1. Dan Glasgow Coma Scale ini kita melihat dari matanya, eye contact, kemudian verbal respon, dan juga motor responnya. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu penanganan fisioterapi pada kelompok rentan. Nah, seperti tadi yang kita melihat dari materi sebelumnya di mana pembahasan mengenai kelompok rentan yaitu seperti lansia, disabilitas, kemudian anak-anak. Nah, di sini bagaimana peran fisioterapi tersebut terhadap kelompok rentan. Nah, di mana fisioterapi itu memberikan rehabilitasi yang berbasis masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan gerak dan fungsi. Akan terjadi peran utama dari fisioterapi dalam menghadapi bencana.
Nah, di sini fisioterapi itu berperan untuk pre-bencana, saat bencana, maupun pasca bencana. Nah, untuk pre-bencana, itu kita mempelajari tentang resiko, strategi pencegahan, dan juga bersiap untuk bereaksi terhadap bencana di misal di rumah mereka sendiri, di tempat kerja, lokalitas wilayah yang lebih jauh. Selanjutnya kita peringatan dini, di mana kita memberikan peringatan yang sesegera mungkin kepada masyarakat. Itu mengenai kemungkinan terjadinya bencana di suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Nah, misal BMKG itu memberikan peringatan dini tsunami, gempa, seperti itu. Kemudian kegiatan yang untuk pencegahan bencana, kegiatan yang dilakukan ini sebagai upaya untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman bahaya. Contoh kerja bakti, membersihkan selokan agar mengurangi dari resiko banjir. Kemudian mengadvokasi kelompok rentan seperti orang tua, penyandang disabilitas, kemudian meningkatkan kesadaran terhadap kebutuhan mereka pada saat bencana itu sendiri. Nah, selain itu, fisioterapi pada saat pre-bencana juga mendapatkan peran saat kesiagapan, di mana dan mitigasi, yaitu kesiagapan di sini kita mengenali ancaman, di mana kita memprediksi sebelum terjadinya bencana tersebut dengan menganalisis risiko dan menilai skala dampak yang telah dibahas di materi sebelumnya. Nah, di mana untuk menilai risiko dan skala dampak, yaitu mengidentifikasi ancaman bahaya, menganalisis risiko, menentukan tingkat risiko, membuat peta risiko bencana tersebut. Nah, kemudian untuk mitigasi itu sendiri upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik itu melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana tersebut. Nah, untuk mitigasi ini sendiri bisa dilakukan dengan mengurangi risiko bencana, misal pelaksanaan tata ruang, pengaturan pembangunan dan pembangunan infrastruktur, tata bangunan, penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan ke sekolah atau ke warga-warga setempat. Nah, pada saat bencana dan pasca bencana itu memberikan intervensi dan penanganan fisioterapi sesuai dengan batasan-batasan yang ada. Nah, kemudian kita terlibat secara aktif dalam upaya pertolongan, biasanya menjadi sukarelawan untuk memberikan rehabilitasi pada korban-korban yang ada di daerah bencana tersebut. Kemudian kita mendukung organisasi bantuan bencana dan di mana kita meningkatkan kesadaran akan perlunya hubungan antara bantuan bencana. Di sini kita bisa bekerja sama dengan organisasi yang ada seperti itu. Kemudian menyumbang upaya bantuan menggalang dana untuk terlibat dalam penanggulangan bencana. Nah, kemudian dalam anggota fisioterapi juga bermanfaat mengobati mencegah cedera anggota penyelamat atau SAR menggunakan terapi manual mengobati kondisi muskuloskeletal, pasien kritis, pernapasan, pasien luka bakar. Di sini juga fisioterapi bisa berperan. Nah, kemudian menilai dan memperlakukan korban dengan cedera akut, mencegah cedera di antara petugas penyelamat atau SAR. Mungkin mencegah dan mengurangi beban disfungsi kronis antara pasien setelah fase darurat. Nah, ini untuk peran fisioterapi secara umum terhadap pre-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Nah, kemudian di sini kita spesifikasinya lagi untuk korban rentan yang ada di sini, yaitu program penanganan fisioterapi ketika pre, saat, dan pasca bencana pada kelompok rentan anak-anak. Nah, seperti yang kita ketahui,